Tahukah kamu, kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian nomor 8 dan kematian paling tinggi pada penduduk usia 15-29 tahun di dunia menurut World Health Organization tahun 2022. Kecelakaan dapat menyebabkan kondisi terputusnya jaringan dan tulang akibat trauma yang ditimbulkan oleh kecelakaan atau biasa disebut dengan fraktur. Kondisi fraktur dapat terjadi pada semua bagian tulang, baik tangan, kaki, maupun panggul. Untuk mengembalikan fungsi dari tulang yang mengalami fraktur dapat dilakukan dengan tindakan pembedahan. Setelah tindakan pembedahan, pasien akan mengalami keterbatasan gerak serta nyeri di luka pasca operasi. Salah satu tindakan pemulihan pada pasca operasi adalah dengan melakukan mobil sport mobilisasi dini post-operasi fraktur. Mobilisasi dini adalah aktivitas latihan yang dilakukan pada pasien post-operasi yang dimulai dari latihan ringan di atas tempat tidur seperti miring kanan dan kiri, latihan duduk, menekuk area ekstremitas, sampai pasien bisa turun dari tempat tidur dan mampu berjalan. Mengapa perlu dilakukan mobilisasi dini? Mobilisasi dini perlu dilakukan agar pasien dapat mandiri melakukan aktivitas dan bisa beraktivitas seperti semula. Selain itu, mobilisasi dini juga memiliki banyak sekali manfaat bagi pasien, yaitu dapat mempertahankan fungsi tubuh, memperlancar peredaran darah sehingga mempercepat penyembuhan luka, membantu pernafasan menjadi lebih baik, mempertahankan tonus otot, mengurangi tingkat nyeri post-operasi, memperlancar eliminasi urin, mengembalikan aktivitas pasien menjadi normal kembali, serta mencegah komplikasi pasca operasi. Namun, pada pasien yang memiliki riwayat penyakit seperti miokard akut, gangguan irama jantung, shock sepsis, atau kelemahan umum dengan tingkat energi yang kurang harus diperhatikan bagaimana kondisi pasien tersebut secara umum. Lalu, apa saja syarat melakukan mobilisasi dini? Syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan mobilisasi dini adalah mengecek tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu. Apabila tanda-tanda vital pasien dalam batas normal, pasien boleh melakukan mobilisasi dini. Berikut ini adalah cara melakukan mobilisasi dini post-operasi fraktur. Pertama, pada 6 jam awal setelah operasi, pasien harus melakukan tirah baring terlebih dahulu. Kemudian, pada 6-10 jam setelah sadar, pasien bisa melakukan latihan pernafasan dan batuk efektif, kemudian dilanjutkan dengan latihan miring kanan dan kiri. Jika pasien tidak mampu miring ke kanan dan kiri secara mandiri, dapat disanggah dengan bantal pada bagian punggung pasien. Tahap ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah pada tubuh. Selanjutnya, mobilisasi dini yang dapat dilakukan adalah menggerakkan lengan tangan, ujung jari kaki, memutar pergelangan kaki, mengangkat tumit, menegangkan otot betis, serta menekuk dan menggeser kaki. Gerakan ini hanya dilakukan pada anggota gerak yang tidak mengalami patah tulang. Tahapan ini bertujuan agar kerja organ pencernaan dapat kembali berjalan dengan normal. Pada hari kedua, pasien dapat dianjurkan untuk dapat mulai belajar duduk selama 5 menit sambil melakukan latihan pernapasan dan batuk efektif. Jika pasien belum mampu duduk secara mandiri, bisa dibantu dengan meninggikan kepala dengan bed sekitar 45 sampai dengan 90 derajat. Setelah itu, pasien diminta untuk menurunkan kaki satu persatu sambil dibantu untuk duduk dengan kedua tangan pasien memegang samping tempat tidur. Pada hari ketiga sampai dengan hari kelima, pasien dianjurkan untuk belajar berdiri, kemudian berjalan di sekitar kamar dengan memegang side rail ataupun tembok atau dengan alat bantu. Dengan melakukan latihan tersebut, pasien akan lebih mudah untuk mengembalikan fungsi anggota tubuh dari post-operasi fraktur.